Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang sifat koligatif larutan. Masih lanjutan kemarin ya. Yang pertama tentang penurunan tekanan uap. Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan. Ibu ingatkan kembali beberapa rumus mengenai penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P itu penurunan tekanan uap larutan, P0-nya tekanan uap larut murni, sedangkan P-nya itu tekanan uap larutan. Kaitannya dengan zat terlarut, maka untuk mencari delta P itu bisa menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali XA, di mana XA itu adalah fraksi mol zat terlarut. Ini sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu. Nah, sekarang ini ada variasi soal, bentuk soal yang berbeda. Contoh soal, suatu jenis senyawa karbon, ini senyawa karbon kita nggak tahu senyawanya apa, yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Akan dicari MR-nya. Jika 15 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu, tekanan uapnya adalah sebesar 19,4 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni adalah 20 mmHg, tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Oke, selalu diingat untuk mengerjakan soal kimia itu jangan terburu-buru, selalu diketahui. Sekarang satu-satu. Diketahui. Ini ada dua ya. Yang pertama adalah senyawa karbon. Kita batasi dulu. Untuk senyawa karbon itu kita lambangkan dengan apa kemarin zat terlarut? Kita lambangkan dengan A. Sedangkan pelarutnya air ini kita lambangkan dengan B. Oke. Yang baru ditentukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Jika 15 gram, ini 15 gram. Senyawa tersebut berarti apa? Massa A. Massa A-nya sebanyak 15 gram. Dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti massa B itu sama dengan 180 gram. Pada suhu tertentu, tekanan uapnya adalah sebesar 19,4 mmHg. Apa itu 19,4? 19,4 itu adalah P. P-nya 19,4 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni adalah 20 mmHg. Apa air murni? P0 sama dengan 20 mmHg. Selesai yang diketahui. Sekarang apa yang ditanya? Tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Senyawa tersebut itu adalah senyawa karbon ini. Berarti yang ditanya itu adalah MR. MR itu massa molekul relatif senyawa apa? MRA. Ini yang ditanya. Oke, sekarang jawab. Oh iya ya, ini MR. Di dalam yang diketahui ini ada lagi yang MRA-nya ini yang ditanya, MRB-nya walaupun tidak diketahui tapi kamu harus ingat, kalau sering mengerjakan soal kimia pasti ingat. MRB itu kan massa molekul air ya, massa molekul relatif air. Itu sebanyak 18 gram per mol. Di sini nggak ada, tapi kamu selalu harus ingat bahwa MR air H2O itu adalah 18 gram per mol. Oke, yang ditanya MR. Ingat, materi kelas 10. Kita mengenal adanya rumus begini. Ini Ibu ingetin lagi. N itu mol sama dengan massa per MR. Ini, rumus ini harus selalu diingat. Kalau yang ditanya MR, tinggal dibalik aja rumusnya, mengolah dari rumus ini. Kalau yang ditanya MR, maka MR sama dengan apa? Massa per mol. Nih, ya. Berarti untuk mencari MRA itu menggunakan rumus apa? Massa A dibagi jumlah mol A. Nah, ini agak ribet, ini agak susah. Tapi nggak usah pusing, satu-satu.
Massa A-nya mana massa A-nya? Massa A-nya kan ada nih 15 gram. Na-nya nggak ada, nggak bisa dicari karena mr-nya juga nggak ada gitu. Jadi gimana? Kita langkah selanjutnya gimana? Ya, ingat di materi penurunan tekanan uap kita ada rumus ini. Ada delta P sama dengan P0 dikurangi P, ada delta P sama dengan P0 dikali XA. Nah, dari olahan ini, rumus ini kita bisa mengolahnya. Ini kita tinggal dulu, karena ini nggak bisa dikerjakan ya. MR-nya nggak ada, Na-nya nggak ada. Langkah selanjutnya, yang bisa kita cari, coba kita olah dari XA-nya ya. Dari XA. XA itu zat terlarut. XA itu rumusnya Na dibagi Na plus NB. Nah, XA-nya kan nggak ada, Na-nya juga nggak ada, NB-nya juga nggak ada. Tapi NB ini bisa kita cari, NB-nya. NB-nya kita cari dari sini. Untuk mencari NB, ya, NB, karena ini sudah ada semua nih. Nah, ini bisa dicari NB-nya. Mencari NB itu rumusnya massa B dibagi MRB. Massa B-nya kan ada ini 180 gram. Kemudian MRB-nya ini 18 gram per mol. Gram habis. 180 dibagi 18 sama dengan 10 mol. Ketemu ini NB-nya. Nah, sekarang NB ketemu, tapi SA kan nggak ada. Na-nya juga nggak ada. Kita tinggalkan dulu yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan apa? Menggunakan rumus delta P sama dengan ini. Karena P0-nya kan ada, kita punya modal semua. Delta P sama dengan P0 dikali XA. Nah, sekarang P0-nya ada berapa? 20 mmHg. XA-nya belum ada, delta P-nya juga belum ada. Kita tinggalkan. Kita pakai rumus yang lain. Ini. Apa rumusnya? Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Ini yang sudah ada semua. Nah, delta P-nya, P0-nya kan udah ada nih, 20 mmHg. Dikurangi P-nya 19,4 mmHg. 20 dikurangi 19,4 ketemunya 0,6 apa? mmHg. Ketemulah delta P-nya. Baru kita bisa naik ke atas. Di sini delta P ketemu 0,6. P0-nya sudah ada 20. Yang enggak ada siapa? XA. Nah, dari rumus ini kita olah. Untuk mencari XA, maka P0 dikali XA sama dengan delta P. Sehingga untuk mencari XA apa rumusnya? XA sama dengan delta P dibagi P0. Kita masukkan. Delta P-nya ini 0,6 mmHg dibagi P0-nya yang ini 20 mmHg. mmHg satuannya habis. 0,6 dibagi 20 ketemunya 0,03. Ketemulah XA-nya 0,03. Barulah naik ke sini. Ini kan X-nya ada 0,03, NB-nya ada 10 mol. Yang enggak ada siapa? Na, ya. Yang enggak ada Na-nya ini. Nah, perhatikan. Untuk Na, di sini ada penyebut dan pembilang ya. Yang di bawah ini, Na yang di sini, ini kita abaikan atau dianggap atau tidak dianggap gitu ya. Tidak dianggap atau diabaikan. Jadi kita pakai salah satu. Maka dari rumus ini kita bisa begini. XA itu sama dengan Na dibagi Nb. Ini. Sehingga kita masukkan yang ditanyakan Na. Maka untuk mencari Na itu sama dengan apa? XA dikali Nb. Nah, sudah kita masukkan. XA-nya adalah ini. Mana tadi XA-nya? 0,03 tanpa satuan ya. Dikali dengan Nb-nya ini 10 mol. 0,03 dikali 10 mol ketemunya 0,3 mol. Ketemulah
Na. Nah, baru naik ke atas, baru bisa dikerjakan. Kita cari MRA-nya. MRA sama dengan massa-nya kan ada tuh 15 gram dibagi Na-nya di sini tadi ketemu 0,3 mol. 15 dibagi 0,3 ketemulah berapa? 50. Satuannya gram per mol. Temulah. Jadi massa molekul relatif A-nya itu sebanyak 50 gram per mol ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini cukup di sini saja. Tolong diperhatikan. Nanti akan Ibu berikan satu latihan. Silakan dikerjakan di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.